Halo, perkenalkan, nama saya Udi Syamri. Saya akan mempresentasikan sedikit mengenai manajemen waktu. Manajemen waktu, apa itu manajemen waktu? Merupakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan produktivitas waktu sehingga dapat melakukan suatu kegiatan secara efektif. Pentingnya manajemen waktu. Manajemen waktu membantu kita untuk bekerja lebih efektif dengan skala prioritas. Manajemen waktu menjauhkan kita dari stres, kita dapat mengontrol setiap tugas dan tenggat waktunya. Manajemen waktu membuat kita lebih produktif, yaitu dapat menghindari hambatan dan gangguan yang menghalangi dari tujuan. Lalu, mengurangi kecenderungan untuk menunda. Biasanya, hal yang satu ini yang membuat manusia di dunia ini susah sekali untuk sukses. Bagaimana cara memperbaiki manajemen waktu? Di sini kita bisa melakukan beberapa cara untuk memperbaiki manajemen waktu kita. Di antaranya yaitu, pertama membuat buku agenda, lalu susun prioritas kegiatan, tulis semua tanggal, hari, waktu yang berkaitan dengan kegiatan akademik. Pastikan jadwal rutin mingguan Anda itu terdiri dari perpaduan yang seimbang. Tulis semua tanggal, hari, dan waktu untuk kegiatan yang bersifat sosial dan personal. Lalu, pastikan bahwa Anda mematuhi jadwal rutin mingguan yang Anda susun. Sifat-sifat waktu dibedakan menjadi tiga, yaitu waktu tidak dapat diganti, waktu dapat melelahkan, waktu adalah momen. Waktu tidak dapat diganti merupakan waktu akan terus berjalan tanpa ada yang dapat menghentikannya. Lalu, waktu dapat melelahkan, yaitu waktu berlalu tanpa terasa. Waktu akan membuat orang lupa bahwa waktu terus berjalan menuju batasnya. Dan ketika batasnya itu sudah sampai, maka seseorang tidak akan mampu mengundurnya walaupun hanya sedetik. Ketika itulah mungkin kita baru menyadari bahwa waktu itu sangatlah berharga dan kita amat sangat menyesal tidak memanfaatkannya. Kemudian, waktu adalah momen. Para pakar sejarah memperkirakan jika para pendiri negara Indonesia tidak memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, mungkin sampai saat ini Indonesia masih dijajah oleh asing. Bisa dikatakan, waktu merupakan kesempatan yang tidak akan terulang untuk kedua kalinya. Lalu kita masuk ke dalam kuadran waktu. Kuadran waktu dibedakan menjadi empat, yaitu pertama, mendesak, kedua, tidak penting tapi mendesak, ketiga, penting tapi tidak mendesak, keempat, tidak penting dan tidak mendesak. Kuadran pertama, yaitu mendesak. Letakkan segala sesuatu yang Anda anggap penting dan harus segera dilakukan pada kuadran ini. Dalam kuadran ini, kamu hanya boleh memasukkan hal yang sangat penting dan wajib kamu selesaikan hari itu juga. Memasukkan terlalu banyak pekerjaan ke dalam kuadran ini akan membuat kamu tidak akan produktif. Yang kedua, tidak penting tapi tidak mendesak. Kuadran ini berisi hal yang menurut Anda tidak penting, tetapi harus segera dikerjakan saat itu juga. Walaupun tidak mendesak atau tidak penting, namun kamu tetap harus menentukan target penyelesaian agar pekerjaan ini bisa menjadi sesuai rencana. Hal yang harus diwaspadai adalah budaya menunda-nunda waktu. Proses mencicil dalam pekerjaan yang tidak mendesak sangat penting agar kamu tidak keteteran ketika tenggat waktu sudah dekat, sehingga kita bisa menerapkan istilah lebih cepat, lebih baik. Kuadran 3, penting tapi tidak mendesak. Bagian ini berisi hal-hal yang penting untuk diselesaikan, namun dapat Anda cicil secara bertahap. Contohnya adalah follow up jadwal rapat lewat telepon atau email,
kumpul dan diskusi dengan teman kuliah atau rekan kerja, dan lain-lain. Di sini kamu bisa melakukan hal-hal yang masuk di kategori kerjaan kuadran 3. Hanya jika memiliki waktu luang setelah menyelesaikan kerjaan yang penting dan utama, serta waktunya disesuaikan dengan kapasitas waktu Anda sendiri. Lalu kuadran 4, tidak penting dan tidak mendesak. Kebanyakan dari kita sering sekali terjebak berlama-lama dalam kegiatan kuadran 4 ini. Contohnya yaitu sibuk di depan smartphone tanpa tujuan yang jelas. Kalau kamu terjebak dalam kegiatan ini, segera hentikan dan buat skala prioritas kamu. Teknik menyusun manajemen waktu. Yang pertama bisa cukupkan waktu tidur. Lalu upayakan jadwal aktivitas berakhir pukul 10 malam. Luangkan waktu untuk istirahat sejenak di tengah waktu belajar atau bekerja. Latih dan biasakan diri untuk mengerjakan sesuatu cukup hanya sekali. Kemudian, susun jadwal mingguan di mana satu hari di antaranya bersih dari tugas belajar atau bekerja, cukupkan waktu tidur. Biasakan untuk melakukan hal kecil di sela-sela waktu istirahat atau ketika Anda sedang menunggu sesuatu. Lalu, belajar untuk fokus atau konsentrasi. Bersikap realistis dan cukup fleksibel, jangan kaku. Belajar dan biasakan diri untuk berani menolak ajakan melakukan suatu kegiatan tertentu yang dapat mengacaukan manajemen waktu Anda. Ada 3 faktor penghambat manajemen waktu. Yang pertama yaitu menunda pekerjaan, kedua perfeksionis, dan yang ketiga tidak mampu untuk membuat prioritas. Ya, jadi untuk mengatasi manajemen waktu Anda, lakukan do it now, yaitu divide, bagi menjadi tugas yang lebih kecil. Organize, aturlah bagaimana melakukannya. Ignore, abaikan gangguan yang mengalihkan perhatian. Take, ambil kesempatan bagaimana melakukannya sendiri. Now, sekarang. Opportunity, ambil keuntungan dari kesempatan yang menguntungkan Anda. Watch out, waspada pada pemborosan waktu. Mengelola waktu dengan baik berarti mengelola hidup dengan baik pula, karena waktu adalah kehidupan. Sekian presentasi singkat dari saya mengenai materi manajemen waktu. Presentasi ini dimaksudkan untuk memenuhi tugas besar mata kuliah pendidikan karakter semester 2 Universitas Dian Nusantara. Terima kasih.